Shalom para sobat KKS pencinta firman Tuhan. Perkenalkan, saya Jenis Audrey Evilia. Ketemu lagi kita di dalam acara Safir. Hari ini kita akan melihat persiapan apa yang akan kita lakukan menyambut Natal di penghujung tahun 2025 ini. Sebelum memulai renungan kita, mari kita menenangkan hati sejenak sebelum untuk berdoa, menyadari kehadiran Tuhan yang setia menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, di tengah hidup yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini, kami datang padamu yang adalah terang dan keselamatan kami. Kepadamulah kami berserah dan bersandar, karena Engkaulah benteng hidup kami. Dan di hadapanmu kami tidak perlu gentar. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saat ini mungkin kita sudah mempersiapkan Natal. Rumah sudah dirapikan, kue disiapkan, hadiah-hadiah sudah dibungkus dengan indah, lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan. Lalu hari ini Tuhan bertanya dengan sangat sederhana dan dengan lembut, ketika aku datang, apakah hatimu sudah siap menerimaku? Advent minggu keempat membawa kita semakin dekat pada misteri Natal. Allah yang memilih kita untuk hadir dan menyertai manusia. Namun kehadiran Allah tidak selalu disambut dengan iman yang utuh. Ketiga bacaan hari ini memperlihatkan bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah. Tetapi inisiatif dari Allah ini berupa keselamatan harus dan menuntut tanggapan dari kita. Tanggapan iman dan ketaatan dari manusia. Dalam bacaan pertama, Raja Ahaz hidup di dalam situasi krisis dan penuh ancaman. Dan dia memilih jalan yang menurut logikanya masuk akal. Berkoalisi dengan Asyur untuk melawan musuh-musuh yang ada di sekitar negaranya. Lalu Allah melalui Nabi Yesaya justru mendekat dan memberi tawaran penuh kasih. Dia katakan, Ahaz boleh meminta tanda apapun juga. Bukan untuk memaksa Ahaz, tapi untuk meneguhkan imannya. Allah adalah Allah yang selalu berinisiatif pertama kali untuk mendekat kepada manusia yang takut dan sering ragu. Namun Allah tetap menghormati kebebasan manusia. Sayangnya, Ahaz itu menolak tawaran Allah dengan alasan yang nampaknya saleh. Tidak Tuhan, aku tidak mau mencobai engkau. Tetapi keputusan Ahaz menolak itu menunjukkan hatinya yang penuh dengan kepalsuan. Dia tidak percaya, sehingga dia tidak bisa taat. Karena dia lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada mengandalkan Allah. Meskipun demikian, Allah itu tetap setia. Ia tetap menjanjikan tanda yang melampaui ketidaksetiaan manusia, yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah memilih hadir bahkan ketika manusia itu ragu dan menolak. Ahaz lupa pada pengalaman nenek moyangnya dulu bahwa keselamatan sejati datangnya selalu dari Allah, bukan dari strategi atau kemampuan manusia. Allah adalah Allah yang setia. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang setia. Ia tidak meninggalkan umatnya. Ia adalah Allah yang selalu beserta kita, bahkan ketika kita menolaknya. Seringkali kita pun jatuh dalam sikap yang sama. Kita menggunakan kata-kata yang rohani, kita menggunakan kata-kata yang kedengarannya sangat-sangat spiritual untuk menutupi ketakutan, kecemasan, dan keengganan kita untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita mungkin berdoa, tetapi keinginan kita untuk mengontrol tetap ada. Kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tapi sebenarnya di dalam hati kita sudah punya rencana. Bahkan kita berpikir,
Tuhan, ini adalah rencanaku, biarlah rencanaku menjadi rencanamu. Karena kita tahu bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita katakan, Tuhan, ini rencanaku, jadikan ini menjadi rencanamu. Pintar ya. Janji Allah sebagai Immanuel bukan janji biasa. Janji itu diberikan melalui para nabi dan kini digenapi di dalam Yesus Kristus. Janji itu adalah janji keselamatan yang hanya dapat diterima jika manusia menanggapi. Di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha atau prestasi manusia. Panggilan dari Allah dan jawabannya adalah ketaatan iman. Iman bukan hanya percaya di dalam hati, tapi kesediaan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Iman bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi iman adalah soal membiarkan Allah masuk dan meraja di dalam hidup dan hati kita. Keselamatan bukan untuk orang benar, tetapi keselamatan untuk orang-orang yang mau percaya. Dan Paulus hidup dengan kebenaran ini. Dia dipanggil, diutus, dan dia taat. Bukan karena dia merasa layak, pintar dalam hal-hal hukum Taurat, dia sangat ahli Taurat. Terus dia merasa layak karena garis keturunannya dan atribut lain-lain yang dia punya, tapi karena dia percaya Allah yang berkarya di dalam dirinya dan karena Allah berkenan. Itu bacaan kedua ya. Lalu di dalam bacaan ketiga, Immanuel akhirnya menjadi nyata dan hadir melalui inkarnasi. Sabda yang menjadi daging di dalam diri Yesus. Melalui siapa? Melalui dua sosok yang sangat sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Ya, Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, datang sebagai manusia. Dia tidak datang ke dalam dunia ini beserta dengan kita sebagai Immanuel, tetapi dia masuk ke dalam dunia bukan dengan hal-hal mewah, tetapi dengan hal-hal yang sederhana. Turun dan lahir di kandang binatang. Dan dia masuk secara sederhana melalui ketaatan dua pribadi ini, Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf tidak paham sepenuhnya rencana Allah. Dengan segala resiko, mereka bisa dicemooh, mereka bisa dikucilkan, mereka bisa bahkan dirajam mati melalui logika manusia dan melampaui ketakutan mereka. Mereka memilih untuk taat. Walau tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka berani melepaskan semua kendali, dan itulah buah iman yang nyata, ketaatan. Melalui ketaatan, keselamatan masuk ke dunia. Menjelang Natal ini, bacaan minggu ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah kita mau seperti Ahas yang mengandalkan strategi dan logika sendiri, atau seperti Maria dan Yusuf yang berani mengambil resiko untuk percaya dan taat? Apakah kita mau memakai hal-hal rohani untuk menutupi ketakutan, atau kita membuka hati bagi kehadiran Immanuel? Ya. Natal tinggal beberapa hari lagi. Menjelang Natal ini, Allah datang dalam rupa manusia. Kita diundang untuk menanggapinya dengan iman yang percaya dan ketaatan yang berani. Allah datang bukan ke hati yang paling kuat, tapi ke hati yang terbuka dan mau percaya dan berserah. Natal bukan soal pesta Natal, pohon Natal, kado Natal, tetapi Natal adalah soal seberapa siap hati kita untuk mau menerima Immanuel. Tuhan tidak bertanya, apakah hidup kita sudah rapi? Tapi apakah saya mau membuka hati? Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi hati yang taat, berserah dan mau percaya. Mari kita menyambut Natal bukan hanya dengan lampu, pesta, lagu, tapi dengan iman yang berbuah ketaatan. Saya mau akhiri renungan hari ini dengan sebuah cerita. Bayangkan kita sudah mempersiapkan rumah kita untuk menunggu tamu agung. Ruang sudah ditata rapi, dibersihkan ya, disapu, dilap, meja udah tertata dengan makanan-makanan dan minuman yang menarik. Tapi ada satu hal yang terlupakan, yaitu tidak ada kursi yang layak untuk sang tamu. Dan ketika tamu datang dan masuk ke dalam rumah, ternyata gak ada tempat
atau bangku yang layak untuk dia duduk. Semua sudah siap, tetapi tidak ada tempat bagi kehadirannya. Sering kita berdoa dengan kata-kata yang bagus, yang sangat saleh, beribadah, berdevosi, ya, kemana-mana berdevosi ini, devosi itu. Lalu sekarang yang sedang terkenal devosi kanak-kanak Yesus, ayam berkokok, ya, rame sekali. Retret di mana-mana, sibuk melayani, bahkan ya, melayani sana, melayani sini. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal dan memimpin hidup kita? Itu pertanyaannya. Apakah ada ruang di dalam hati kita dan hidup kita untuk tempat Yesus tinggal? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah yang datang kepada Ahaz, Maria, dan Yusuf adalah Allah yang sama yang juga datang kepada kita Natal ini. Perbedaannya bukan kepada Allah itu siapa, tetapi siapa yang siap dan berani membuka hati, membiarkan dia masuk dan memegang kendali hidup kita. Supaya Allah dapat selalu beserta kita, Immanuel, sungguh-sungguh berarti Immanuel, maka berhentilah kita mengatur Tuhan dan mulai membiarkan Dia mengatur hidup kita yang berantakan. Advent mengajak kita untuk merenungkan apakah kita sungguh-sungguh menyiapkan satu ruang khusus bagi Sang Immanuel di hati kita. Apakah kita seperti Ahaz yang takut kehilangan kendali, atau seperti Maria dan Yusuf yang taat meskipun tidak mengerti sepenuhnya. Natal akan menjadi berarti saat kita membuka hati bagi Sang Immanuel. Semoga Natal ini kita lebih sibuk mempersiapkan hati sebagai tempat kediamannya, supaya Immanuel benar-benar menjadi sungguh berarti Allah bersataku. Bukan hanya sibuk mempersiapkan pesta-pesta Natal, segala macam persiapan lahir, ya, tapi persiapan hati. Berani membuka hati, membiarkan Allah masuk dan meraja. Tuhan berkati. Salam.